besar dulu. Mandi besar. Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar. Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita. Apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Ini nih yang bikin emosi. Yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya. Lanjut. Oke. Kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja. Apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat. Nawaitul husla lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel, berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan adab dan kesucian dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, memulai wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulainya dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyiram rambut atau air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram ditaruhkan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Yaudah, jangan dulu, biar suci. Nah, gitu kan, cakep. Apabila Rasulullah SAW melakukan junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau mengeluarkan air membasuh kemaluan dan berwudu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Astagfirullahaladzim, aku sungguh tak menyangka. Apaan sih? Ternyata kau diam-diam apaan sih? Diam-diam menikmati pemandangan. Yeay, enak aja. Aku ini lagi nangkau kalau target kita tahu. Serius, itu target kita. Astagfirullahaladzim, sungguh aku tak menyangka. Kayaknya mau kemana? Biasa, mau minum bakalan pusing. Tapi nggak ada yang nganterin. Mau kita antar nggak? Kita punya tempat healing yang bagus loh. Serius, boleh deh? Selamat datang di wisata healing yang bisa bikin tubuh hancur berkeping-keping. Ini. Bacakan tulisannya. Menurut catatan, dia telah terbuka karena sudah menampakkan auratnya, baik di dunia nyata maupun dalam konten di dunia maya. Tunggu. Itu masalah tempat apa? Aku kan selalu pakai baju tertutup dari atas sampai bawah. Ya, tapi dalam keadaan tertutup itu, kamu sengaja memamerkan auratmu. Maksudnya, kamu sengaja memperketat pakaianmu supaya kelihatan lekukan tubuhmu. Kamu juga sengaja berlenggak-lenggok ketika berjalan agar kelihatan menawan. Apa kamu tidak menyadarinya? Iya, aku melakukannya. Ya. Yang lebih parah lagi, kamu juga memamerkan auratmu di dunia maya dengan gombang-gombang pakaian ketatmu juga bercoba ceria agar menarik dan mempesona. Lalu bagaimana nasibku sekarang? Tidak jauh dari sini terdapat surga yang begitu hebat dan indah. Apa kamu tidak merasakan atau mencium aromanya? Sungguh
menjaga tindakanku. Ya, itu dong, cakep. Antara wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bulu unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Alhamdulillah, hasilnya transferan gaji masuk juga. Alhamdulillah. Mau apa kalian? Tidak, kita cuma mau ingetin, jangan lupa disakatin. Memang harus. Jika harta atau penghasilan sudah mencapai nisab, maka wajib disakati. Atau apa? Oh, kenapa ada di sini? Iyalah, bacakan Al-Qur'annya. Menurut catatan, semasa hidup Allah telah mengaruniainya dengan banyak rezeki, tapi dia sama sekali tidak mengeluarkan zakat, baik simpanannya maupun penghasilannya. Benarkah itu? Benar. Tapi kan aku yang bekerja, mengapa orang lain harus menikmatinya? Bukankah Allah telah berfirman bahwa pada harta benda mereka terdapat hak untuk orang miskin? Maksudnya, jadi begini, ketika Allah menurunkan rezeki untukmu, bersamaan itulah Allah menitipkan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang kesulitan atau tidak mampu. Itu sebabnya ketika rezeki telah kamu terima, kamu harus mengeluarkan sebagian yang Allah titipkan dalam bentuk zakat. Iya, tapi rasanya berat sekali. Itu karena kamu serakah dan tidak mau bersyukur, sehingga kamu mencintai hartamu melebihi ketaatanmu kepada Tuhanmu. Lalu bagaimana sekarang? Maka sekarang hartamu menjadi serakah sepertimu. Maksudnya, datangkan hartanya. Asal. Apa itu? Itu adalah wujud dari hartamu. Dia akan menjadi azab bagimu. Tapi, mengapa harus sebesar itu? Ya, semakin besar harta yang tidak kau zakati, maka semakin besar pula azabmu. Tidak, tidak. Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, misalnya pada hari kiamat, harta itu akan berwujud menjadi seekor ular jantan yang tertangguh dan memiliki dua tangan dan melilit ular itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya. Astagfirullah. Ya udah deh, aku zakati dulu keburu habis. Nah, gitu dong, cakep. Wow. Wow. Berdasarkan keterangan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Rasulullah itu tidak lurus dan tidak pula keriting yang terulai antara kedua telinga dan dahinya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah juga pernah memotong rambut sampai separuh telinga saja. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan ketika panjang rambut Rasulullah itu hanya sampai ke pundak saja. Oh, jadi maksudnya kapan panjang gitu ya? Yuk, betul. Jadi kesimpulannya gimana dong? Memanjangkan rambut termasuk sunnah ya? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa setiap perbuatan
sebatas hukum bukan atau boleh saja, tapi tidak bernilai pahala karena perbuatan itu bukan perkara ibadah dan tidak ada perintahnya dari Rasulullah seseorang harus berambut sekian dan sekian. Gitu. Lalu contoh yang bukan perkara ibadah tapi ada perintah atau anjurannya itu seperti apa? Contohnya seperti urusan rambut ini. Ini bukan perkara ibadah, tapi Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai rambut, hendaklah ia memuliakannya. Memuliakan rambut termasuk di dalamnya adalah merapikan dan merawat rambut. Perbuatan ini jika dilakukan maka termasuk sunnah dan akan bernilai pahala. Karena ada perintah atau anjurannya gitu ya. Betul. Jadi tidak malah dipanjangin tapi diucap kayak gini. Astagfirullah. Jadi itu poin pentingnya. Benar. Jadi gimana sekarang? Oke deh, aku akan mulai merawat dan merapikan rambutku. Nah, gitu kan, jaga. Apa tujuan dari sini? Saya menunjukkan bahwa apa penyakitnya. Kalau tidak tahu, saya tidak tahu, kan sudah tujuan. Iya, dari keluarga saya. Oke, mari kita cari tahu dengan skuter sakti ini. Gimana? Beres. Baterainya udah aku ambil nih. Kita cari atur penyakit mencoba di Santa Petir. Ya. Ya. Sepertinya mana? Sepertinya penyakitmu serius sekali. Jadi terus petir pun tidak bisa mendeteksi. Terus solusinya gimana, Mbak? Tenang. Kita masih punya risiko sakti dan tekanan tinggi. Jangan main. Yang ini pasti berhasil ya, Mbak? Pasti dong. Ini sini langsung terhubung ke stop kontak. Maksudnya langsung terhubung ke alam lain. Coba, itu colokan kakinya. Gimana, Put? Tidak usah. Aku udah pasang dari senter ke arus listrik di rumahnya. Cari kocar kacir penyakit mencoba di Santa Petir. Cari menggunakannya. Ya, kita sudah mengacaukan praktik ini agar kamu tidak terjerumus.